Ayah, mbaknya bolong. Kamu jangan asal ngomong, Pan. Ih, beneran ayah, itu mbaknya bolong. Permisi, saya ibunya Kobem. Kobem bilang kalau Topan nitip beliin bakso ke dia. Makasih banyak ya, maaf kalau ngerepotin. Tapi kayaknya aku pernah ngeliat kamu deh. Oh ya? Di mana? Kamu beli bakso ini di mana? Oh, di tempat yang lagi viral itu loh, bakso berasam urat. Ambil balik. Saya nggak mau bakso yang pakai penglaris sundel bolong. Bapak kok asal tuduh? Ayo ikut saya. Warung baksonya selalu rame kan. Awalnya aku kira viral, tapi Topan anakku bilang mbaknya bolong. Apa? Topan yang bilang? Anak kecil nggak mungkin bohong. Makanya aku yakin dia itu pakai pesugihan sundel bolong. Kalau gitu kita mending geruduk aja warungnya. Yuk. Ide bagus. Jangan jualan lagi di sini ya. Kurang ajar banget sih. Dadan Ngateng larang jualan di sini. Kita tahu ya, kamu tuh jualan pakai penglaris sundel bolong. Aku nggak pernah pakai penglaris ya. Nggak usah bohong. Anakku sendiri yang bilang kalau ada sundel bolong di sini. Anakku tuh masih polos, jadi nggak mungkin bohong. Kalau besok masih jualan, nyobrak-abrik warungnya. Ada warung bakso baru lagi, nak mau nyoba? Mau. Pak Farel, mau beli bakso juga? Iya. Kamu borong lah ya belinya. Iya nih, lagi ada tamu di rumah, jadi sekalian. Ya, mbaknya bolong lagi. Apa? Kamu lagi? Masih berani ya jualan bakso pakai penglaris sundel bolong? Hah? Sundel bolong? Iya, bukannya kamu yang bilang kalau mbaknya sundel bolong? Ayah, maksudnya Topan mbaknya beli banyak. Bolong ya. Kan Topan cadel nggak bisa ngomong L. Maaf ya mbak, kita berdua salah paham gara-gara anak saya yang cadel. Gara-gara kalian, aku harus ganti nama usahaku. Sepi, karena rumor penglaris sundel bolong. Kita bakal ganti rugi kok, Mbak. Gara-gara anak saya yang cadel, kami berdua fitnah ibu pakai penglaris sundel bolong. Kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan diulang lagi. Nono ya, ayah dan tante. Tutup pintunya. Ayah sama ibu lagi ngomong serius. Pokoknya kamu harus jadi PNS. PNS? Dia tuh harus jadi content creator, Mas. Iya kan, Nak? Loh, kemana dia? Kain, ribut terus sih. Dari kecil masa depanku selalu diatur orang tuaku. Pokoknya nanti kalau udah gede, anak kita harus kita jadikan PNS. Masa depan jelas, pendapatan stabil. Enggak, anak kita harus jadi content creator. Cepet dapat uang, kerjanya santai. Makanya mereka nggak pernah akur. Aku mau jelasin rencana masa depan aku. Aku pengen kerja di bidang kuliner. Terinspirasi dari Aldo Tahur. Dari nol sampai sukses cuma jualan burger. Kuliner? Dagang? Enggak ya, Rel. Mama nggak setuju. Mending jadi content creator aja. Betul kata mama itu, Farel. Itu nggak jelas. Mending kamu jadi PNS. Jelas masa depannya. Udah dibuat PPT kirain ngerti anaknya mau apa. Ini malah sama aja pada egois. Kasian, apa kau tahu aja yang sebenarnya? Ada apa? Tumben kalian berdua masuk kamar ibu sama ayah? Ayah, ibu, kata Kamora emang aku anak pungut. Bener gak? Nora, kenapa kamu ngomong kayak gitu ke Farel? Udahlah Bu, kasihan tahu Farel. Kasih tahu aja ke dia semuanya, biar dia mikir gimana ke depannya. Ya itu bener Farel. Sebenarnya kami mengut kamu dari tong sampah. Terus kami rawat setelah kami kehilangan Kobem, kakak kamu. Anak kandung kami setelah Mora. Jadi kalian bukan orang tua asliku. Farel, sebenarnya ayah sama ibu membesarkan kamu biar kamu punya masa depan yang jelas. Dan bisa balikin semua yang udah kami kasih ke kamu. Karena di dunia ini gak ada yang gratis. Apa? Jadi kalian gak ikhlas ngerawat aku? Mendingan aku pergi dari rumah ini selamanya. Kalau begini, buat apa aku hidup? Nak, dengerin papa, mending kamu jadi PNS. Enggak, jadi konten creator aja. Mama akan rawat kamu. Orang tua serakah. Mereka gak kasihan apa sama Farel? Lihat aja, aku bakal bikin mereka kapok. Anakku susah minum obat. Kalau kamu nggak mau minum obat, kamu bakalan is dead. Mau kamu terbang ke neraka? Gak mau dokter Tirto. Ya makanya minum obat. Udah dinasihatin 2 dokter terkenal, tapi tetap. Adek harus minum obat ya. Kalau enggak, nanti nyawa adek melayang. Gak mau minum obat. Nak, jangan kabur. Ya Allah, anak zaman sekarang memang ajaib-ajaib.
Tuh kan sakit, makanya dengerin apa kata dokter, minum obat. Gak mau. Obem aja minum obat, tapi tetap pergi ke alam kubur. Ya itu namanya udah takdir. Emang kamu mau nyusul dia? Minum obat. Gak mau. Aku trauma minum obat, soalnya aku pernah minum obat mama yang rasanya kayak air parit. Pahit. Rasanya kayak air parit. Gak mau minum obat selamanya. Bangun, minum obat! Jangan ngegas gitu dong, Dokter Tirto. Kita harus ngomong yang lembut. Yuk, minum obat sama Dokter Gio. Oh alah, kalau kayak gitu dia nggak akan nurut. Cepat minum obat! Ih, berisik. Aku nggak mau minum obat. Obat itu pahit. Biar aja aku sembuh sendiri. Susah, Pak. Kami nggak sanggup untuk bujukin. Dasar bocah bajindut. Kalau anak sendiri udah kujuk-kujuk dia. Terpaksa saya harus pakai jurus rahasia biar anak saya nurut. Mana anak bandel nih yang nggak mau minum obat? Nenek, Emang nenek bisa membujuk dia minum obat? Kita yang dokter aja nggak bisa loh. Pasti bisa. Kalau dia nggak mau, nenek bakal sebarin. Kalau dia... Aku minum obatnya sekarang. Kok nurut? bahaya kalau nenek spill rahasia aku. Soalnya nenek tahu kalau aku sering nginep uang mama di lemari dan nuduh almarhum Kak Obem sebagai pelakunya. Kamu nyolong. Nek, jangan ngasih tahu papa. Aku janji, aku bakal nurut sama nenek selamanya. The power of nenek-nenek. Aku harus berguru ke nenek ini. Aku kurang sangar. Jam 8 ya. Jangan telat. Mau aku pecahin kepala kamu. Iya, aku nggak bakal telat. Aku udah set alarm di HP kamu. Jangan diubah. Yang bener aja, masa masang alarm tiap jam? Pacarku pelupa dan hobi ngaret. Gara-gara itu, aku jadi sering bete. Ih, bangun sayang. Apa sih, ganggu banget. Kamu lupa hari ini kita mau kondangan. Katanya mau nganter. Bangun. Atau kita putus. Sayang, sekarang kan tanggal 7 April. 1 hari lagi tanggal 8 April. 8 April itu hari spesial. Tebak deh, hari apa? Hari Kamis. Ih, besok tuh ulang tahun aku. Kamu lupa? Waduh, aku beneran lupa. Enggak kok, aku inget. Hari Kamis kan bener. Ngalah, kalau inget tuh, tanggung jawab. Aku capek ya sama sikap kamu yang gak pernah berubah. Aduh, kok dia ngambek sih? Kalau gitu aku harus kasih kado spesial ke pacarku. Dulu dia pernah minta dibeliin jam tangan. Sayang, ulang tahun nanti beliin jam tangan ya. Tenang, nanti aku beliin. Sekalian buat adik kamu juga. Sayang, kamu jangan ngambek lagi ya. Aku udah siapin kado spesial buat kamu. Asik, bunganya jangan lupa ya sayang. Kita ketemuan jam 8. Waduh, bunga. Pokoknya semua kado yang aku pengenin harus lengkap. Awas aja ya, kalau ntar pacarku ngaret. Tapi ternyata pacarku beneran ngaret sampai 3 jam. Ih, kok pacarku belum datang juga? Sayang, ini kado buat kamu. Maaf aku telat. Iya, wah, aku bete. Bisa-bisanya kamu telat 3 jam. Sayang, maaf aku telat tuh karena motorku mogok. Terus dari semalam aku begadang buat nginget dan ngumpulin kado-kado yang kamu minta. Maaf kalau belum bisa jadi yang terbaik. Jadi karena itu? Gak apa-apa sayang. Makasih ya udah se-effort ini. Aku juga minta maaf karena udah marah sama kamu. Yuk, kita rayain ulang tahunku. Saldoku bertambah 10 juta tiap suamiku melakukan dosa. Habis ngelakuin dosa apa kamu? Nggak ngapa-ngapain, aku kan habis pulang kerja. Saldoku nambah lagi. Berarti suamiku bohong. Karena bohong itu dosa. Bohong. Kamu pasti habis ngelakuin dosa besar kan? Aku mendapat keajaiban ini karena suamiku selalu berbuat dosa di belakangku. Sayang, bayar pakai uangmu dulu ya. Aku lupa bawa dompet. Gimana sih? Dari kita pacaran sampai nikah, kamu selalu aja lupa bawa dompet kalau kita jalan. Bayar aja, kenapa sih? Yes, uangku aman. Nggak berkurang. Waduh, Cingkuan nelpon. Sayang, kamu pulang duluan ya. Aku ada rapat kantor dadakan. Tiap jalan ada aja rapat kantor. Nggak work-life balance banget sih. Ini ATM ajaib. Saldonya akan bertambah setiap suamimu habis melakukan dosa. Gunakan sebaik-baik.
Masa iya sih? Kamu chattingan sama siapa, Mas? Saldoku nambah lagi. Berarti barusan suamiku berbuat dosa. Ngirim bab kecingkuhan. Hati merah. Jadi selama ini kamu selingkuhin aku? Ternyata kamu sama aja kayak mantanku yang buaya laut. Aku hilaf sayang. Hilaf. Mana ada hilaf berkali-kali? Kalau suamiku berbuat dosa, saldoku bisa nambah banyak. Apa aku biarin aja ya dia buat dosa terus? Gak apa-apa sayang. Kamu mau selingkuh lagi? Aku maafin. Kamu mau nyuri uang aku di lemari? Gak apa-apa. Aku terima kok. Aneh, kok aku malah dibiarin bikin dosa? Wah, saldoku nambah banyak. Aku kaya. Walaupun suamiku banyak buat dosa, gak apa-apa deh. Yang penting aku kaya. Jadi itu alasan dia bolehin aku berbuat dosa. Dia dapat untung tiap aku berbuat dosa. Manfaatin istriku yang hobi ngigo Sayang, kartu ATM kamu di mana? Di bawah bantal. Pinnya berapa? 696969. Hohoho, ku habisin uangmu. Kartu ATM-ku hilang. Kamu beli mobil baru? Suamiku habis lakuin dosa lagi. Iya dong. Coba tebak aku habis beli mobil pakai uang siapa? Jangan bilang.